Selamat pagi buat anak-anak didik kami sekalian. Pada pagi hari ini, Ibu mau menjelaskan tentang mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau dikenal dengan istilah singkatannya AIJ ya. Ya, AIJ ini adalah salah satu mata pelajaran produktif di jurusan TKJ. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan secara singkat atau secara ringkas tentang materi yang sudah banyak Ibu share, Ibu bagikan ke kalian. Bahkan kalian sudah banyak membacanya, mencatatnya. Di sini hanya Ibu menjelaskan apa sih AIJ itu dan apa sasarannya kita mempelajari administrasi infrastruktur jaringan. Nah, mari sama-sama kita dengarkan. Administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Artinya gini, misalnya dalam perusahaan besar biasanya administrasi jaringan sangatlah dibutuhkan. Hal ini terjadi karena dalam perusahaan besar tersebut terdapat data-data yang sangat penting. Jadi oleh karena itu diperlukan administrasi jaringan untuk mengamankan data-data tersebut. Nah, intinya dalam sebuah AIJ ini ada sebuah administrator, yaitu yang tugasnya mengatur instalasi dari sebuah jaringan komputer. Biasanya instalasi jaringan itu diatur oleh administrator ya. Jadi tugas kalian mempelajari AIJ ini adalah sasarannya untuk dijadikan sebuah administrator jaringan, di mana tugas kalian adalah untuk mengatur dan mengamankan sebuah jaringan komputer. Nah, adapun tugas-tugas dari administrator jaringan tersebut adalah sebagai berikut. Kemarin Ibu udah banyak itu men-share tugas-tugasnya apa-apa saja. Ini dia ada 6. Ayo, mari dilihat bukunya. Ada 6 berikut dengan penjelasannya ada ya. Nah, yang pertama adalah menginstal dan mengkonfigurasi server. Sedangkan yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi application software. Yang ketiga, membuat dan mengelola user. Yang keempat, backup dan restore file. Sedangkan yang kelima, mengkonfigurasi keamanan sistem. Kemudian yang terakhir, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Nah, ini semua adalah pekerjaan kalian nantinya untuk menjadi seorang administrator jaringan. Nah, untuk mempelajari ini semuanya, di sini kita pelajari di AIJ ini. Nah, adapun alat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan itu, kalian harus tahu fungsi dan alat-alat ini, dan ini nanti juga akan kalian gunakan dan akan kalian pakai untuk membangun sebuah jaringan. Oke, alat infrastruktur jaringan yang pertama ada itu router. Router ini berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, bahkan bisa 3, 4, 5. Nah, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Misalnya begini, kita membangun dua jaringan nih. Pertama jaringan TKJ, sedangkan yang kedua jaringan akuntansi. Di mana kedua jaringan ini memiliki IP address yang berbeda. Contoh, jaringan kita, jaringan TKJ, IP address-nya adalah 192.168.2.0. Nah, sedangkan yang di gedung akuntansi, IP address-nya adalah 200.200.200.0, di mana IP address kita kan berbeda, tapi bisa kita saling terhubung. Nah, itu karena apa? Karena adanya alat infrastruktur ini, si router. Nah, router inilah yang menghubungkan sehingga kita bisa berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah wireless card. Wireless card ini adalah salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device, ya, dua device atau lebih secara nirkabel, artinya tanpa menggunakan kabel. Nah, yang ketiga ada LAN card. LAN card sama juga menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media kabel. Ini kebalikannya, kalau wireless card tanpa kabel, sedangkan LAN card dengan media kabel. Nah, yang keempat ada modem. Modem adalah singkatan dari modulator, demodulator, yang itu singkatannya ya. Jadi fungsinya adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, jadi modem ini kan biasanya data yang diberikan kepada dari komputer ke modem itu kan biasanya berbentuk sinyal digital. Nah, jadi apabila
ketika si modem ini mendapatkan data dari komputer dia berbentuk sinyal analog, maka dia harus merubahnya ke sinyal digital agar diproses lebih lanjut oleh si komputer. Nah, kemudian yang kelima ada bridge. Nah, bridge ini adalah perangkat yang memperluas suatu jaringan. Itu dia. Nah, yang keenam ada hub atau hub ya. Nah, hub ini ciri khasnya dia memiliki port-port. Nah, yang berlubang-lubang ini disebut dengan port. Hub memiliki beberapa tipe ya, berjenis. Ada hub yang 8 port, 16 port, ada yang 24 port, bahkan 32 port tergantung dengan kebutuhan kita. Port ini tugasnya mengubah sinyal transmisi jaringan ya, agar dua komputer atau lebih itu bisa saling terhubung yang dihubungkan ke hub ini. Nah, cuman hub ini harus kita tahu, hub ini fungsinya itu bukan mengatur alur jalannya suatu data. Bukan mengatur alur jalannya suatu data. Jadi intinya paket data yang dikirim dengan hub ini bisa mengalami tabrakan atau collision. Jadi itu dia kelemahan dari hub. Nah, sedangkan switch ini hampir sama dengan hub. Hampir sama. Cuman switch dia lebih pintar. Dia lebih jago dia. Karena switch ini bisa mengatasi tabrakan data. Nah, jadi dengan adanya switch ini tidak akan terjadi data yang collision atau yang tabrakan. Oke. Jadi selain itu dia mempunyai kecepatan yang lebih tinggi. Jangkauan luas jaringannya juga tidak sebagus si hub gitu. Harganya pun sudah lebih tinggi lah dari si hub. Nah, ini si switch ini. Jadi pada umumnya orang banyak menggunakan switch. Nah, ada kabel jaringan. Nah, berikutnya kabel jaringan. Kabel jaringan ini adalah media transmisi ya, salah satu media transmisi juga yang berbentuk kabel. Nah, digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Kita juga udah mempelajari tentang kabel jaringan ini. Jenis kabel jaringan juga banyak, ada kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik, tergantung dengan topologi yang kita bangun, yang kita butuhkan. Nah, ada repeater. Nah, repeater ini tugasnya juga atau fungsinya memperluas jaringan, memperluas jangkauan sinyal WiFi. Ya, memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server ya, agar perangkat lain bisa terhubung. Jadi cara kerjanya, misalnya si repeater ini menerima sinyal dari si server, oke, menerima sinyal dari si server, kemudian dia pancarkan kembali ke jangkauan yang luas atau yang lebih kuat. Jadi repeater ini jangkauannya lebih kuat ya, lebih kuat dia jangkauannya. Dia pancarkan ke perangkat mana yang terhubung kepada dia. Misalnya kalau connect secara WiFi lah ya. Misalnya ada handphone, ada laptop gitu. Dimanapun jangkauannya dia pancarkan sampai sebatas dia bisa menjangkau. Itu dia repeater. Nah, yang terakhir ada access point. Access point ini terdiri dari antena. Nah, lihat ini access point ini pasti kalau ada access point pasti ada antena-antenanya gitu. Dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Jadi itu dia fungsinya juga. Ini ada antena-antenanya biar dia memancarkan sinyal dari klien atau sebaliknya. Jadi dengan adanya access point ini bisa menghubungkan jaringan secara nirkabel maupun secara LAN. Itu dia. Bisa dia secara LAN ataupun dia secara nirkabel. Itu dia. Kalau untuk access point. Nah, jadi buat anak kami sekalian, jadi ini dia penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, boleh dijawab ke Ibu. Nah, ini untuk penjelasan video pertamanya. Nanti kita ketemu lagi, akan Ibu share di video yang berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih.